10 di Kabupaten Spanyol. Ayahnya bernama Don Felix, ibunya bernama Donna Juana. Dominikus punya 2 kakak, yaitu Manes dan Antonio. Saya ingin seperti Santo Dominikus. Dominikus lahir di Espanyol. Ayahnya bernama Don Felix, ibunya bernama Donna Juana, kakaknya Antonio dan Menas. Aku ingin seperti Santo Dominikus. Gambar Santo Dominikus ini. Ini gambar Santo Dominikus. Santo Dominikus pemimpin sekolah kita. Santo Dominikus lahir pada tahun 1170. Obor melambangkan cahaya. Jika bunga melambangkan kebenaran hidup. Bintang di atas kepalanya melambangkan cahaya. Mantel hitam melambangkan kerendahan hati. Jubah putih melambangkan sukacita dan kesucian Kristus. Santo Dominikus punya 6 semangat Santo Dominikus. Alhamdulillah, memulai dari apa yang ada, berdoa, belajar terima kasih. Mari berbela rasa dalam persaudaraan dan kegembiraan. Marilah kawan, kita laksanakan 6 semangat Santo Dominikus. Marilah kawan, sebarkan cinta kasih untuk selamatkan jiwa-jiwa. Oh iya, Santo Dominikus diberi mimpi pada tanggal 8 Agustus.
Terima kasih sudah mendengarkan Arin menceritakan Santo Dominikus. Dadah. Nama Alvaro, kelas 2 spesial, nomor 22. Dominikus lahir di Istana Kaliruega tanggal 24 Juni 1170. Ayahnya bernama Don Felix dan ibunya Dona Juana. Don Felix putra dari Rodriguez Nunes de Guzman, seorang bangsawan dari Spanyol. Dominikus memiliki dua adik, yaitu Antonio dan Mones. Pada usia 7 tahun, Dominikus tidak tinggal bersama orang tuanya lagi. Dominikus tinggal bersama pamannya. Sejak kecil, Dominikus gemar belajar dan berdoa. Dengan berjalannya waktu, Dominikus masuk ke seminari. Ketika ada wabah kelaparan, Dominikus rela menjual buku-bukunya itu untuk menyumbangkan kepada orang miskin. Dominikus sangat peduli kepada orang miskin. Akan menceritakan tentang santo pelindung sekolah kita yang bernama Santo Dominikus. Santo Dominikus lahir di Istana Kaliruega, Spanyol pada tanggal 24 Juni 1170. Nama bapaknya adalah Don Felix de Guzman dan nama ibunya adalah Dona Juana. Santo Dominikus memiliki 2 adik. Dan di dalam gambar ini juga ada simbol-simbol Santo Dominikus. Mantel hitam yang berarti pertobatan, jubah putih yang berarti kesucian, lingkaran di atas kepala yang berarti kesucian, bintang di atas yang berarti kecerdasan, Alkitab berarti pewartaan, obor atau api artinya terang. Santo Dominikus juga rajin membaca buku dan membaca Alkitab.
kelas 3 Humanis. Nomor saya 5. Nomor absen saya akan menceritakan tentang Dominikus. Pada saat Dominikus berumur 35 tahun, suatu peristiwa penting mengubah hidup Dominikus. Saat perjalanan melintasi pegunungan Pirera, Dominikus bersama rombongan bertemu kaum Catar atau Albigens. Kaum Albigens disebut juga kaum Catar. Mereka menyangkal dogma Allah Tritunggal. Dominikus bersama para utusan memilih Seruyan sebagai tempat pertama karya kerasulan mereka. Karya kerasulan Dominikus adalah berkhotbah. Dominikus tiada henti berkhotbah untuk mempertobatkan kaum Albigens. Banyak yang bertobat setelah mendengarkan khotbah dari Dominikus yang penuh semangat. Sepanjang perjalanan kehidupannya, Dominikus selalu berkhotbah sampai akhir hidupnya. Dominikus justru dalam keadaan yang sukacita, tidak menampakkan kesakitannya dan juga penderitaannya, justru memberi penghiburan pada para pengikutnya. Dominikus mendekatkan diri dengan Tuhan dengan sangat luar biasa sekali. Saya Rafaela Maria Aika Praba Putri, kelas 3 natural 18. Ini gambar saya tentang Santo Dominikus. Refleksi saya tentang Santo Dominikus adalah saya selalu bersemangat dan berbahagia seperti Santo Dominikus. Tidak berkecil hati, tidak mudah putus asa, peduli kepada sesama, menyayangi semua teman-teman saya, dan menganggap mereka sebagai saudara saya. Sampai jumpa.
wali kelasku bernama Stian. Aku ingin menceritakan tradisi Santo Dominikus yang sudah aku lakukan di rumah. Aku selalu gembira dan taat berdoa. Semua kegiatan aku awali dengan berdoa. Sebelum makan aku berdoa. Sebelum tidur aku juga berdoa. Sebelum belajar aku berdoa. Sebelum mengerjakan tugas aku juga berdoa. Harapanku agar aku bisa capai adalah dengan rajin berdoa, disiplin dalam belajar, berserah pada Tuhan dan mengerjakan semua tugasku. Harap cita-citaku aku ingin jadi dokter spesialis anak. Semoga cita-citaku bisa tercapai dengan berdoa. Semoga dengan teladan Santo Dominikus aku bisa mencapai cita-citaku. Oke, segitu aja. Terima kasih. Dadah. Dominikus lahir pada tahun 1170 di Calaruega, Spanyol. Orang tuanya bernama Don Felix Guzman dan Dona Joana dari Aza. Pada saat mengandung, ibunya mendapat mimpi bahwa anaknya membawa anjing yang sedang menggigit obor. Dominikus memiliki dua orang kakak yang bernama Manes dan Antonio. Masa kecil dan muda dari Santo Dominikus ditandai kesucian dan semangat belajar yang sangat tinggi. Selama 7 tahun pendidikan awalnya, ia ditangani langsung oleh pamannya yang sudah menjadi imam di Cumuel de Isan. Dominikus kemudian melanjutkan studinya ke sekolah katedral Palencia. Pada umur 24 tahun, ia masuk biara di Osma dan tak lama kemudian ditahbiskan menjadi imam. Karir imamatnya dimulai di Osma yang didukung oleh doa kontemplatif yang sungguh mendalam. Karir apostoliknya dimulai sejak tahun 1203. Terdorong oleh desakan batin untuk memberantas pengaruh jahat aliran sesat, Dominikus mendapat ilham untuk mendirikan sebuah tarekat religius yang lebih memusatkan perhatian pada soal perwartaan, sabda ordo. Religius Dominikus ini kemudian lazim dikenal dengan nama Ordo Praedicatorum atau Ordo para Pengkhotbah. Dominikus meninggal dunia di Bologna pada tanggal 6 Agustus 1221 setelah menderita sakit keras. Santo Dominikus dilambangkan dengan bintang dan anjing dengan obor di moncongnya, atau Bunda Maria sedang menyerahkan rosario kepada biarawan yang berjubah putih dengan mantel hitam. Peringatan akan Santo Dominikus diperingati setiap tanggal 8 Agustus. Halo teman-teman, hari ini saya akan menceritakan tentang sejarah Santo Dominikus. Ayo kita simak bersama-sama. Masa kecil Santo Dominikus. Santo Dominikus lahir pada tahun 1170 di istana Calaruega, Spanyol. Santo Dominikus berkembang di bawah asuhan seorang ibu yang baik. Ayahnya yang seorang militer suka menceritakan tentang kepahlawanan, sedangkan ibunya menceritakan tentang Abbas dari Silos. Dona Joana mengajak Santo Dominikus ke Silos untuk memohon berkat kepada Santo Abbas. Dalam kunjungan ke biara, Santo Dominikus dipersembahkan kepada Tuhan. Ada kalanya Santo Dominikus kecil ditinggal dalam biara tersebut untuk beberapa waktu. Di biara, bagi Santo Dominikus kecil merupakan hari-hari yang bahagia. Dia bisa mengikuti upacara liturgi dalam biara,
berdoa melihat serambi Mekah, kitab-kitab yang tebal, dan tiang-tiang dengan lukisan yang indah. Hal itu merupakan kenangan yang sangat mengesankan bagi Santo Dominikus. Di usia 7 tahun, Santo Dominikus pindah ke desa Gulmei de Izan untuk belajar bersama pamannya yang seorang imam. Walaupun ia berpisah dengan kedua orang tuanya dan saudaranya, ia tetap gembira karena ia mendapatkan banyak teman di tempat barunya. Sudah dulu ya teman-teman, sampai jumpa. Saya biasa dipanggil Gendis. Saya dari kelas 5 Sinergi 08. Saya akan menceritakan sejarah Santo Dominikus. Santo Dominikus adalah pelindung sekolahku. Santo Dominikus lahir di Spanyol. Santo Dominikus mempunyai ayah yang bernama Don Felix de Guzman. Ibunya bernama Dona Juana. Dia juga mempunyai kakak yang bernama Manes dan Antonio. Kakak dan sepupunya menjadi imam di Ordo Dominikan. Arti nama Dominikus adalah milik Tuhan. Santo Dominikus menuju ke Denmark untuk meluruskan ajaran imam yang dirongrong oleh kaum Albigen. Santo Dominikus dilambangkan dengan bintang dan anjing dengan obor di moncongnya. Santo Dominikus awalnya mengalami kegagalan, tetapi Santo Dominikus mempunyai semangat belajar yang tinggi. Nah, itu adalah perjalanan Santo Dominikus. Yuk kita teladani semangat Santo Dominikus. Salam Veritas, semangat, perubahan, semua untuk Tuhan. Teman-teman, namaku Selena Samaradiki, biasa dipanggil Selena. Aku dari SD Johannes Bosco, Yogyakarta, kelas 6 analis dengan nomor absen 3. Hari ini aku akan berbagi tentang contoh semangat dari Santo Dominikus, yaitu semangat belajar. Berhubung aku punya cita-cita jadi dokter anak, maka belajar adalah hal yang paling penting bagiku, supaya aku bertambah cerdas. Karena semuanya gak ada yang instan ya guys, jelas butuh proses. Belajar penuh semangat, doa, dan kerja keras tentunya adalah kunci supaya cita-citaku jadi dokter anak bisa terwujud.
Jadi ayo untuk teman-teman semua, jangan pernah patah semangat untuk fokus belajar, supaya cita-cita dan mimpi kita nanti jadi kenyataan. Oke, sekian dari aku. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Dadah! Hai teman-teman, hari ini aku akan menceritakan hal-hal yang aku pelajari selama PSJ ini. Nah, dalam PSJ kali ini aku belajar tentang perjalanan studi Santo Dominikus. Nah, Santo Dominikus itu selalu setia dengan umat-umatnya, dan Santo Dominikus juga selalu rajin berdoa. Walau di tengah perjalanan ada kesulitan, dia melaluinya dengan kegembiraan. Nah, harapannya, aku bisa lebih bersyukur dan lebih rajin belajar. Aku bisa mewujudkan harapanku itu dengan lebih rajin belajar dan lebih rajin berdoa. Nah, itu dia teman-teman, hal-hal yang aku pelajari selama PSJ kali ini. Sampai jumpa! Halo, saya Thomas Jaka Dita Atmono dari kelas 6 Matematik nomor absen 19 akan mempresentasikan kesan-kesan saya setelah belajar tentang Santo Dominikus di PSJ kemarin. Yang pertama, saya menemukan bahwa sifat-sifat seperti bela rasa, berempati, saling menghargai, dan peduli itu sangat penting dalam kehidupan kita bersama. Kenapa? Agar kehidupan kita rukun senantiasa dan terhindar dari permusuhan dan perpecahan. Selain itu, kita juga dapat belajar untuk selalu berdoa pada Tuhan dan melaksanakan kehendaknya serta mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah dalam hidup kita agar hidup kita diberkahinya dan dilancarkan olehnya. Kita juga dapat meneladani 6 semangat Santo Dominikus seperti bela rasa, memulai dari apa yang ada, berdoa, persaudaraan dan kegembiraan, demokrasi. Untuk kehidupan kita sehari-hari, agar kehidupan kita sehari-hari semakin berkesan dan semakin berhikmat. Itu saja yang saya sampaikan. Saya Thomas Jaka Dita Atmono mengucapkan terima kasih.